Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? Alhamdulillah. Miss Syahda also feeling really fine today because Miss Syahda can meet with you guys in Miss Syahda class. Jadi Miss Syahda merasa alhamdulillah sangat baik-baik kabarnya karena hari ini Miss Syahda bertemu dengan kalian di kelas bahasa Inggris bersama Miss Syahda. Oke. Jadi hari ini seperti biasa kita akan memulai dengan membuka kelas terlebih dahulu. Jadi for today I will give opportunity to Wilda. Yes, Wilda. Please lead praying for your classmate. Minta tolong Wilda pimpin teman-teman kelasnya untuk berdoa sebelum belajar ya. Oke, silakan. Amin ya robbal alamin. Okay, thank you very much Wilda because you already leading us for praying together before we start the class today. Terima kasih karena Wilda sudah memimpin kita berdoa bersama ya sebelum kita belajar hari ini. Okay, so seperti biasanya kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik kalau di Miss Syahda Class, oke? Jadi anak-anaknya Miss sekalian, kita kan sudah pernah belajar tentang tenses, right? Kita pernah mempelajari tentang tenses. Apakah ada yang masih ingat apa itu tenses, everybody? Tenses. So, tenses ini adalah bentuk dari kata kerja yang menunjukkan waktu. Jadi kalau kita mau berbicara lalu kita menunjukkan waktu di dalam kalimat kita itu kita akan menggunakan sentence, everybody. So sentence itu adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu. Exactly. Kita sudah pernah belajar tenses, do you guys remember? Ya, kita sudah mempelajari 2 tenses sebelumnya. Bagi anak-anaknya Miss yang juga tahun lalu bertemu dengan Miss, maka sudah mempelajari present tense. Ya, jadi ini kita sudah pelajari di tahun sebelumnya, present tense, which is means sekarang ya. Sekarang. And a few chapter ago, beberapa bab yang lalu, kita juga sudah mempelajari tentang past tense. Oke. Past tense itu artinya masa lalu ya. So, when I say now, it means present tense. But if I say yesterday, then it means past tense. Jadi kalau Miss bilangnya sekarang, berarti itu present tense. Tapi kalau Miss bilangnya kemarin, berarti itu past tense. Nah, untuk tenses ini ada 3 sebenarnya. Jadi yang pertama itu present tense, yang kedua itu past tense, lalu yang ketiga itu adalah apa nih yang belum ada? Kan yang sekarang udah ada, yang masa lalu udah ada, apalagi yang belum ada? Exactly. Jadi yang belum ada itu adalah masa depan. Oke. Jadi what left
is future tense. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah future tense, everybody. Inilah yang akan kita pelajari bersama hari ini. Kita akan belajar future tense. Oke. Nah, jadi di present tense kita belajar bahwa ada keyword ataupun kata kuncinya seperti now, right now, yaitu artinya sekarang. Lalu untuk past tense kita juga sudah belajar tentang masa lalu. Jadi keywordnya itu siapa yang masih ingat? Oke, disimpan dulu jawabannya. Kita akan menjawab keyword dari past tense dengan absensi. Jadi kalau Miss sebut namanya, balas Miss dengan keyword ataupun kata-kata kunci dari keterangan waktu di past tense. Kalian pasti masih punya kan di catatannya? Silahkan dilihat dulu anak-anaknya Miss kalian. Oke, jadi kita akan memulai absensi. So make sure I can hear you. And contoh ya, Miss bilang Wilda. Wilda bisa jawab Miss dengan yesterday. Like that. Oke, mari kita mulai. Pertama, baik ya. Oke, Muslimah. Good job. Nia. Very well. Nabila. Okay, good. Siti Hafifah. Okay. Wilda. Okay. Last one. Lutfia. Okay, good job. Give applause to all of us. Yay. Okay. Jadi tadi kita akan merangkum sedikit ya apa yang sudah teman-temannya katakan. Jadi ada yang bilang yesterday, ada yang bilang last week, ada juga yang bilang 2 days ago. Okay. Nah, jadi ini adalah keyword untuk past tense. Tetapi anak-anaknya Miss sekalian, ini keyword seperti ini itu bukan hanya dimiliki oleh past tense, tetapi future tense juga punya. Kalian penasaran? Itu yang akan kita pelajari hari ini ya semuanya. Jadi sebelum kita belajar, karena kita sudah mengingat kembali ya anak-anaknya Miss sekalian bahwa di present tense, past tense ternyata masih ada satu saudaranya lagi, ternyata ada future tense. Yes. Kalau future tense ini itu biasanya akan digunakan seperti apa ya? Kalau past tense ada yang masih ingat tidak? Kita akan menggunakannya untuk apa? Betul, jadi kita akan gunakan untuk kata-kata yang kita itu sudah lakukan, jadi sudah berlalu. But for future tense, bagaimanakah kita akan melakukannya? So, anak-anaknya Miss sekalian, pada saat kalian mau menggunakan future tense itu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang baru akan terjadi. Jadi belum terjadi sekarang, belum juga terjadi kemarin, tetapi baru akan terjadi. Jadi apa saja keywordnya, kita bisa ganti yesterday ini. So you can prepare your notes. Siapkan catatannya. Ada tomorrow. How we spelling this? Bagaimana kita mengeja ini? tomorrow. It's spelled tomorrow. Yes. Lalu last week.
other than last week, kita punya next week. Jadi pekan depan atau minggu depan. Nah, tomorrow apa artinya? Besok. Nah, last week artinya minggu depan. Nah, ini apakah sudah terjadi atau baru mau terjadi? Kalau besok dan minggu depan. Belum terjadi kan? Jadi baru akan terjadi. Sama juga anak-anaknya Miss untuk 2 days ago. Kita bisa pakai the next 2 days. Pokoknya untuk keterangan-keterangan waktu yang belum terjadi. Jadi bagaimana kalau kita pikirkan apa sih yang belum terjadi di kehidupannya kita sekarang? Apakah anak-anaknya Miss sudah makan siang? Have you got your lunch yet? Not yet. Jadi makan siang itu bisa menjadi contoh untuk diperankan ke dalam kalimat-kalimat future tense-nya anak-anak Miss sekalian. Jadi untuk hal-hal yang baru akan terjadi, kita mengharapkannya untuk terjadi. Kita semua berharap akan makan siang kan? Betul. Itulah yang akan kita simpan di dalam future tense. Kalau untuk anak-anaknya Miss sekalian, kapan kalian akan melanjutkan sekolahnya? Maksudnya Miss, setelah SD, after primary school, you guys will continue with junior high school. Jadi bisa kalian lihat di buku paketnya kalian di sini ya. Let's open it together. Di 70 page. Ya. Jadi di halaman 70 di situ ada judul materi I will go to junior high school next year. Nah, jadi artinya aku akan sekolah di SMP tahun depan. Itu adalah contoh future tense yang akan kalian alami semuanya. Karena sekarang kalian sudah kelas 6 SD. You guys now at 6th grade. Jadi next year you will go to junior high school. Yes, as you can see here, gambar dari judul bukunya itu, there is a girl that dreaming about she in junior high school uniform. Jadi dia menggunakan seragam SMP. Jadi di situ dia mengimpikan bahwa wah tahun depan saya sudah masuk SMP, seperti itu ya. Oke. So, other than you will go to junior high school next year, selain pergi ke SMP tahun depan, kalau misalnya what will you do next year? Ada yang bisa jawab? Raise your hands. Dalam bahasa Indonesia saja nak. Ya. So what will you do a year from now? Ya Wilda? Wow, that's cool. Okay, so you will go to vacation next year. Okay. Wilda katanya akan liburan ya tahun depan. Oke. Jadi tahun depan itu adalah adverb of time yang dikatakan oleh Wilda. Tahun depan. Nah,
Kira-kira ada adverb of time apa lagi ya selain tahun depan? Besok, iya. Karena Miss udah tulis di sini. Iya, besok, next week, next year, next apa bahasa Inggrisnya bulan? Next month, not moon, oke. Okay? Iya. Jadi yang membedakan antara ketiga tenses di atas ini itu present tense, past tense, future tense itu adalah penggunaan adverb waktunya atau keterangan waktunya. Oke. Kalau kita mungkin memikirkan untuk yang tahun depan itu masih terlalu jauh ya. What if Miss ask you, Miss akan bertanya kepada kalian, what will you do tomorrow? Okay, Muslimah, what will you do tomorrow? Okay. Oh, very nice. Okay, so Muslimah will play video game tomorrow. Oke. Masih ingat tentang kalau tenses itu ada rumusnya. Oke, kalau rumus past tense seperti apa? Betul sekali, subject plus verb to plus object complement. Jadi ini adalah rumus untuk past tense. Oke, jadi selain perbedaannya itu kalau future tense ada will dengan verb satunya, complement of time-nya atau keterangan waktunya itu juga menggunakan kata-kata waktu yang akan datang. Like tomorrow, next week, next month, next year, etc. Oke. Jadi silahkan dicatat dulu anak-anaknya Miss apa yang sudah Miss tulis di atas. So silahkan ditulis tenses itu terbagi menjadi 3 seperti ini. Lalu ada adverb of time-nya di kotak yang ini. Lalu ini adalah contoh kalimat yang dibuat oleh Muslimah. Jadi itu contoh kalimat what will she do tomorrow. Dan berdasarkan rumus ini, dan ini adalah pembedanya. Silakan ditulis dulu anak-anaknya Miss. Okay. So Miss will give you an assignment di mana anak-anaknya Miss sekalian akan berpasang-pasangan. Tetapi untuk menentukan pasangannya, mari kita nonton video terlebih dahulu ya. Pertanyaannya, are you guys going to Gas's party on Saturday? Jadi siapa yang mau membaca soal di atas? Oke, jadi kita pilih 3 orang dulu ya. Lutfiah, Muslimah, dan Hafifah. Silahkan dibaca. Great job Lutfiah. Next, Hafifah. Great job. Oke, last one. Oke, good job. Nah, jadi setelah 3 orang ini membaca, 3 orang sisanya coba siapa yang mau menjawab. Apa kira-kira jawabannya kalau pertanyaannya begini? Apa nih artinya? Kan ada translate-nya nih di bawah. Apa kalian akan datang ke pesta Gus pada hari Sabtu? Oke. Good job. Great job. Oke. Oke. So, karena ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Untuk yang bertanya silahkan pilih jawaban mana yang paling kalian suka. Oke, Lutfia, you choose Wilda. How about Hafifah? Oke, Muslimah. Oke, jadi masing-masing sudah punya ada pasangannya. Silahkan duduk bersama pasangannya dulu, anak-anaknya Miss.
Great job. Di sini Miss punya LKPD atau lembar kerja yang bisa kalian kerjakan masing-masing ya. Jadi ini dikerjanya berpasangan. Here you go. Okay, here you go. Ya, Lutfia duduk sama pasangannya. Okay, here you go. Okay, great job. Sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, mari kita dengar apa jawabannya. Apakah jawaban dari teman-teman kalian sudah benar? Yes, Steve and I will be there. Nah, itu cara menjawab yang unik nggak sih anak-anaknya Miss? Karena si cowok yang ada di video ini tuh bukan cuma mengatakan yes I will be there, tapi dia juga mengatakan yes I and Steve will be there. Jadi kalau misalkan Miss Syahda bilangnya yes me and Muslima will be there, benar apa tidak? Oke. Iya, jadi bisa begitu juga ya. Ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk simple future tense. Oke, so as you can see on your LKPD, kalau kalian melihat di LKPD-nya kalian, di situ ada tabel. Jadi siapa yang tadi bertanya? Iya, yang tadi masing-masing bertanya itu silahkan kalian pegang LKPD-nya dan kalian tulis. Misalnya, do you guys already done writing this? Kalian sudah selesai menulis yang ada di papan tulis? Okay, good job. So I will erase this real quick. Sementara Miss menghapus, silahkan kalian baca-baca dulu LKPD-nya baik-baik. Oke, jadi di situ ada 4 tabel for table, like so. My table looking so ugly. Jangan diikuti. Jadi 4 tabel ini tuh ada nama, name, and then some adverb of time. Jadi ada beberapa keterangan waktu. This evening. And tomorrow. And next week. Akan kalian tulis beberapa di situ. Jadi karena kalian ada 2 orang, silahkan kalian tulis namanya. Misalkan di sini Wilda dan Lutfia. Yang pertama bertanya siapa tadi? Oh, Lutfia dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, Lutfia di sini silahkan bertanya. Jadi misalnya, what will you do? Dilanjut dengan yang ini. What will you do this evening? Lalu selanjutnya bisa juga what will you do tomorrow? Dan yang terakhir what will you do next week? Cara menjawabnya, jadi karena di sini Lutfia yang bertanya, maka Wilda yang akan menjawab. How Wilda will answer that is based on the tenses. Jadi pakai future tense, simple future tense. Jadi subjeknya dulu bisa pakai I atau she. Lalu ada will. Lalu verb satunya misalkan go. Jadi mau pergi gitu. Go to. Nah, apalagi objeknya. Jadi Wilda itu mau pergi kemana? Misalkan ke taman gitu. Go to the park. Ditambah dengan apa yang ada di atas tabelnya di sini. Jadi kalau Lutfia bertanyanya what will you do this evening? Wilda akan menjawab, say it with me. She will go to the park this evening. Great job. Oke, jadi apakah anak-anaknya Miss sudah paham bagaimana untuk menjawab tabel-tabel yang ada di LKPD-nya?
Oke deh, good job. Jadi silahkan dijawab. So Miss Syahda will give you sometimes maybe 10 minutes. So jadi pasangan kalian bisa bertanya kepada kalian dan tulis jawabannya di LKPD yang ada tabelnya itu. Iya, jawabannya aja yang ditulis. Nah, oke. You can do it? Okay. After you guys done with your LKPD, Miss will take your LKPD and then kita akan mendengarkan salah satu pasangan dari kalian untuk presenting in front of the class. Jadi membacakan apa hasil wawancaranya dengan pasangannya di depan kelas. Happy working. Ayo kita mengerjakannya dengan tenang. Okay, Muslimah, what will you ask to your partner? Okay, great job. Tidak usah buru-buru, anaknya Miss. We have 10 minutes to work on the LKPD. Masih ada 10 menit. Ya, Happy Pak, kenapa? Okay. Oh, you can do that. Absolutely. Yes. Silahkan berkreasi dengan pertanyaannya. Yang penting verb of time yang pakai itu yang ada di LKPD. Okay? Okay. Okay. Oh, you already done? Okay. So everybody, Wilda and Lutfia sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Jadi bagaimana kalau kita perhatikan dulu yang di depan semuanya? Oh, kalian juga udah selesai? Oh, nggak apa-apa. Oke, dikumpul dulu aja sama Miss. Oke. Is it okay if Wilda and Lutfia yang presentasi di atas? Oke, nggak apa-apa ya. Oke. So, Wilda and Lutfia, silakan presentasikan di depan. Cara presentasikannya silahkan tanyakan apa pertanyaan kamu tadi ke Wilda, lalu Wilda akan menjawab, begitu juga sebaliknya. Iya, lakukan kembali apa yang kalian lakukan di bawah. Time is yours. Wilda, what will you do this evening? I will play video game this. Okay, thank you. Afternoon. Oh, this evening. You're welcome. Lutfia, what will you do tomorrow? Eat ice cream tomorrow. Okay, thank you very much. Thank you, man. Okay. Great job. Okay, class. So today we already learning about simple future tense with Miss Syahda class. Jadi kita sudah mempelajari tentang kata-kata yang akan kita ucapkan apabila kita akan melakukan sesuatu di masa depan. Jadi meskipun belum terjadi tapi sudah kita rencanakan. Entah itu terjadinya besok, tahun depan, bulan depan, ataupun minggu depan. Okay. So, sebagai penutup, Miss akan mengirimkan link quizzes favorit kalian. Iya, jadi kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan simple future tense di quizzes. Dan silahkan kalian jawab di rumah. Pekan depan kita akan lihat rankingnya. Jadi kita akan lihat who will got
on the top ranking this week. Okay? Terima kasih banyak. Thank you very much sudah memperhatikan Miss Syahda class very carefully, dan pastinya terima kasih juga untuk anak-anak Miss yang tadi sudah naik presentasinya sangat bagus sekali, dan Miss harap untuk pekan depan murid lainlah yang akan naik untuk presentasi. Oke? Okay? So I guess that's all. Before we end our class, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Tadi sudah dipimpin oleh Wilda doa bersamanya. Karena tadi Muslimah belum sempat naik presentasi ya. So this is the reward for Muslimah. Please lead your class to praying together. Jadi Muslimah silahkan dipimpin teman kelasnya untuk berdoa setelah belajar. Amin. Okay, thank you everyone. Terima kasih banyak dan I will see you next week. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya anak-anak.